Sukti. Halo teman-teman semuanya, saya dan kelompok saya hari ini akan mempresentasikan tentang Dasa Yama Brata. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Eternali Pasaniwalaga, absen 33 dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 7 dan Pasar. Dasa Yama Brata. Dasa Yama Brata berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana dasa artinya 10, Yama artinya pengendalian, dan Brata artinya adalah keinginan atau kemauan. Jadi Dasa Yama Brata artinya adalah 10 macam pengendalian diri tingkat dasar untuk mencapai kesempurnaan hidup. Bagian-bagian dari Dasa Yama Brata yang pertama adalah Andri Samsa. Andri Samsa ini sendiri berasal dari kata A yang artinya tidak dan Andri Samsa yang artinya adalah keji atau kejam. Jadi Andri Samsa bisa diartikan sebagai tidak kejam atau tidak kejam. Nah, contoh kegiatan Andri Samsa dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama adalah membatalkan janji pribadi untuk kepentingan warga dan masyarakat. Yang kedua adalah mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau ibu yang sedang mengandung di dalam bus atau kendaraan. Yang kedua adalah kesama. Kesama artinya memaafkan atau sifat maaf. Nah, kita sebagai manusia sudah seharusnya bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan saja bisa memaafkan kita, apalagi kita sebagai manusia. Memaafkan kesalahan orang adalah merupakan suatu pujian bagi diri kita sendiri. Contoh salah satu penerapan kesama dalam kehidupan sehari-hari adalah memaafkan kesalahan teman dan tidak tersinggung jika teman mengejek kita atau menilaikan kita. Saya, Anak Agung Muragus Prastya dari kelas 12 IPA 8, nomor absen 2. Satya. Satya artinya kejujuran dan setia. Pada ajaran Satya, kita dituntut untuk bisa menggerakkan pikiran kita ke jalan yang benar dan berbuat setia. Dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Pancasatya. Adapun bagian-bagian dari Pancasatya yang pertama yaitu Satya Redaya, yang artinya setia dan jujur terhadap kata hati. Yang kedua yaitu Satya Wacana, yang artinya jujur dan setia terhadap perkataan. Yang ketiga yaitu Satya Semaya, yang artinya setia dan jujur terhadap janji yang pernah kita buat. Yang keempat yaitu Satya Laksana, yang artinya setia dan jujur terhadap tingkah laku ataupun perbuatan kita. Dan yang kelima yaitu Satya Mitra, yang artinya setia dan jujur terhadap teman. Adapun penerapan ajaran Satya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama yaitu selalu mengikuti kata hati apabila itu benar. Yang kedua yaitu selalu berkata jujur dimanapun dan kapanpun itu. Yang ketiga yaitu selalu menepati janji yang pernah kita buat oleh orang lain. Dan yang keempat yaitu selalu setia terhadap teman di sekitar kita. Ahimsa. Ahimsa terdiri dari dua kata yaitu A dan himsa, di mana A berarti tidak dan himsa berarti membunuh ataupun menyakiti. Jadi dapat kita simpulkan secara etimologi, ahimsa berarti tidak membunuh ataupun menyakiti semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita tanpa tujuan yang jelas. Adapun penerapan ajaran ahimsa dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak membunuh ataupun menyakiti makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu selalu berbuat baik dan saling mengasihi satu sama lain. Saya, Nikadek Nyanandita, kelas 12 MIPA 8, nomor absen 25. Dhamma. Dhamma memiliki arti sabar dan dapat menasihati diri sendiri. Penerapan ajaran Dhamma ini sendiri dapat kita jumpai dalam kegiatan kita sehari-harinya. Contoh yang pertama adalah dimulai dari kesadaran, baik itu kesadaran perkataan, perbuatan, maupun pikiran kita. Yang kedua adalah kita harus mampu mengontrol ucapan-ucapan kita, usahakan untuk tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga adalah sebelum tidur, kita harus merenungi hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan pada setiap harinya. Apakah semua perbuatan kita lakukan sudah sesuai dengan ajaran Dharma atau belum? Dan yang terakhir adalah kita harus bisa mengontrol pikiran kita, karena seperti yang kita tahu, semua dan segala apapun yang kita lakukan itu berasal dari pikiran kita. Arjawa. Arjawa berasal dari kata arja yang memiliki arti teguh pendirian.
Seperti yang kita ketahui teman-teman, di zaman era globalisasi ini banyak sekali tantangan duniawi yang harus kita hadapi. Utamanya kita sedang berada di zaman Kali Yuga. Namun disinilah peran penting kita sebagai umat sedharma untuk tetap teguh pada kebenaran. Contoh kecil yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama adalah selalu membela kebenaran, selalu meyakini apa yang merupakan sebuah kebenaran. Jadi di sini kita bisa memilah yang mana yang disebut kebenaran dan yang mana kesalahan. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran itu pasti menang. Jadi walaupun kita sedang dikelilingi oleh banyaknya macam tantangan duniawi, kita patut untuk menerapkan prinsip dalam kehidupan kita yang utamanya selalu mengedepankan kebenaran. Saya Niko Santilasari dari kelas 12 MIPA 8 absen 27. Prinsip berarti kasih sayang terhadap semua makhluk karena semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus saling menyayangi dan memiliki rasa welas asih. Dan rasa welas asih akan sangat bernilai jika ditujukan kepada orang yang sedang kesulitan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan dalam ajaran suci. Yang pertama adalah merawat dan menyiram tanaman, dan yang kedua adalah merawat dan memelihara binatang. Saya, Nina Putra Rizky Kartini dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 28. Delapan, prasada. Prasada memiliki arti yang tenang, bersih, dan suci. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, umat Hindu hendaknya selalu berpikiran yang positif, selalu berpikiran yang jernih dan suci, dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Contoh pelaksanaan ajaran prasada dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin sembahyang, berbuat yang ikhlas tanpa pamrih, berpikiran yang jernih, cermat dan masuk akal, dan jujur dan setia dalam segala tindakan. Yang kesembilan ada Madhurya. Madhurya berasal dari kata madu yang berarti manis. Manis ini artinya itu lemah lembut dan tidak kasar, di mana kita setiap berbicara kepada semua orang harus lemah lembut, sopan santun, sehingga kita tidak menyinggung atau menyakiti hati seseorang. Contoh pelaksanaan ajaran Madhurya dalam kehidupan sehari-hari yaitu bersikap sopan santun kepada semua orang, bersikap lemah lembut kepada semua orang, bersikap ramah tamah kepada semua orang, dan berbicara yang sopan terhadap lawan bicara. Saya Inyoman Wiradana dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 16. Madaro. Madaro berarti rendah hati, tidak mau menyombongkan apa yang kita miliki. Contoh ajaran Madarwa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak memamerkan apa yang kita miliki. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, peduli terhadap orang lain. Nah, sekian video kami tentang Dasa Yama Brata. Jangan lupa untuk menerapkan protokol 3M, yaitulah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.